Hai, perkenalkan nama saya Saum. Kali ini saya akan membuat video tentang penggunaan video scribe untuk pembuatan video pembelajaran digital. Oke, sebelum kita menggunakan video scribe, ada kalanya kita harus buat storyline-nya dulu ya, agar nanti pembelajarannya videonya terarah. Saya sudah membuat storyline di sini. Ya, seperti ini bentuknya, media pembelajaran animasi drawing, prakarya, yang mana judulnya adalah tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Di sini saya pilih edisi sejarah jembatan. Nanti masih ada edisi-edisi yang lain, yaitu tentang teknologi jembatannya sendiri. Saya di sini pilih masih sejarah jembatan di awal. Oke, dibuat oleh saya sendiri. Sinopsisnya adalah teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Saya pilih di sini sesuai dengan buku prakarya kelas 7. Saya pilih yang jembatan. Nanti di awal-awal dibuat tentang opening title, ini teksnya, ini logo-logonya. Logo-logonya sudah saya download sendiri. Jadi saya cari di Google. Ini logo Simole, ini logo kedinasan saya. Ya, pakai musik instrumental. Saya pakai durasi di awal ini 8 detik. Kemudian pendahuluannya, ini teksnya. Kemudian narasinya ini. Ini gambar-gambarnya sudah saya download di internet. Saya perkirakan waktunya ini adalah sekitar kurang lebih 30 detik. Kemudian masuk ke sejarahnya. Sejarahnya saya pakai waktu 25 detik. Gambarnya kosong, tidak ada. Kemudian dimulai dari zaman purba sampai dengan zaman berikutnya hingga zaman yang sekarang, yaitu zaman yang dipakai banyak orang zaman sekarang ini, yaitu jembatan beton. Nah, inilah storyline-nya saya. Jadi sebelum membuat video script, alangkah baiknya dibuat dulu storyline-nya. Oke, kita langsung kembali ke video script-nya. Oke, pertama yang kita buat adalah judul, ya kan? Judul. Di sini sebelum saya atur judulnya, alangkah baiknya background-nya saya pilih dulu. Nah, untuk mengatur background ini supaya tidak monoton putih, bisa diatur-atur menjadi yang lain-lain. Misalnya warna yang lain. Nah, di sini ada icon yang bulat seperti ini, namanya Change the paper texture and color. Oke, kita klik aja ini, kemudian kita pilih teksturnya salah satu. Ini dia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita pilih non-vignette. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya sedikit salah. Kemudian color-nya kita klik ini color. Kita pilih ya sesuka hati aja. Yang penting tidak menyakitkan mata yang melihat. Oke, saya suka yang ini. Menurut saya ini soft. Nah, ya. Kayak papan tulis juga sih sebenarnya. Kemudian background sudah ganti, kita mulai untuk mengetik judulnya kita pertama. Oke, untuk memasukkan teks judul, saya klik di sini yang add texture. Oke, saya ganti dulu. Klik sini add text to the canvas. Ya, bentuk huruf T ini ya, klik. Kemudian kita akan membuat judulnya. Oke, saya mulai dulu bahan ajar digital untuk prakarya kelas 7 SMP. Sini sudah selesai saya ketikkan judul bagian atas. Kemudian fontnya saya ganti saja biar agak keren. Di sini aja saya klik.
Di sini sudah ada beberapa font yang sudah saya install sebelumnya. Jika Anda belum, ya silahkan tinggal klik. Nanti akan diimport ke video Skype-nya. Oke. Begitu. Menyakitkan mata ya. Oke, saya buat di sini warna tulisannya menjadi, ini sesuka hati aja. Dan saya cekis. Nah, ini dia. Oh, ternyata warnanya sangat menyakitkan sekali ya. Ini udah gelap, di sini gelap lagi, menjadi tidak enak dimana. Backgroundnya saya ganti aja, menjadi agak lebih putih sedikit. Nah, ini kan sudah agak terang matanya. Oke. Nah, untuk mengatur waktunya ini muncul atau dianimasikan, kita klik tombol yang ini saja, Change Properties of the Element ya. Saya ganti menjadi di sini animate 8 detik. S ini adalah detik. Kita buat menjadi misalnya 3 detik, tinggal klik tombol kurang ini saja. Kemudian setelah animasi selesai, tulisannya di pause selama 0,5 detik. Nanti transisi untuk ke teks berikutnya ditunggu selama 1 detik. Jadi total waktunya adalah 4,5 detik. Ini dia. Nah, jika Anda tulisannya agak kurang pas, Anda masih bisa edit. Misalnya di sini menjadi ini ya. Nah, ini masih bisa diganti-ganti teksnya. Oke. Kalau misalnya ada yang salah ketik di bagian sini nanti. Oke, kemudian ini di 3 detik. Pausenya saya buat 1 detik saja, transisinya 1 detik, total 5 detik. Ternyata tidak pas dengan 8 detik tadi ya. Bagaimana kita buat jadi 2 detik. Ini tidak usah ada pausenya, transisinya menjadi 1 detik. Kemudian saya cekiskan saja. Oke. Kemudian kita masuk ke tambahan lagi teks, yaitu tentang judulnya ya, judul ini saya tarik ke bawah dulu. Nah, kalau diperhatikan teksnya ini rata kiri ya, ini nggak rata, kita buat rata tengah. Caranya adalah klik ini, kemudian di bagian sini ya ini tinggal diklik aja ikonnya ini, nah nanti berubah dia. Bisa diperhatikan di sini ya. Ini rata kanan, rata kiri, ini rata tengah. Oke ya. Ini saya buat saja tetap 2 detik. Pausenya 0, transisinya 1 detik saja. Oke. Nah, ini dia. Terakhir, karena judulnya ini judul besarnya, kita tambah lagi subjudul ya. Subjudulnya adalah saya buat di sini hashtag edisi sejarah jembatan, karena materinya ini ada banyak sebenarnya. Jadi saya ambil dulu yang bagian kecilnya, sejarah jembatan. Kita buat warnanya sesuai dengan yang lain. Terus teksnya kita pakai yang basic. Ya, basic. Oke. Ini saya tarik lagi ke bawah. Oke. Ini kita klik aja di sini untuk menggesernya ke atas. Biar nampak ke atas ke bawah. Kemudian kita buat dulu menambah gambar logonya ya. Menambah gambar logo si Molek sama logo pemerintah saya. Oke, untuk menambah gambar, klik aja ikon ini, add image to the canvas. Saya klik, kemudian ini sebenarnya sudah saya praktekkan. Di sini sudah ada sebenarnya logo-logonya, cuma alangkah baiknya akan saya tunjukkan cara memasukkan gambar yang ada di dalam komputer kita. Tinggal klik aja ini, klik, kemudian di sini carilah logonya ini. Kemudian open. Nanti akan menunggu proses.
prosesnya. Nah, kita pilih aja yang terserah. Saya pilih yang ini aja. Oke. Nah, di sini gambarnya agak kebesaran. Nanti di sini untuk mengecilkannya gampang. Di sini kan ada ini satu, dua. Nah, banyak. Nanti yang geser aja ke sini. Tinggal klik tahan, tarik ke dalam, kecilin, baru pindahkan lagi ke dalam. Nah, itu dia. Kita masukkan di sini namanya by ya saya sendiri, SMP Negeri Tebing Tinggi. Saya ganti fontnya, pilih font yang mana ya? Ini aja. Oke, saya buat tulisannya berwarna pink aja lah. Oke, saya kecilin, saya pindahkan ke bawah, kemudian saya atur propertinya supaya dia rata tengah. Ini dia. Oke. Nah, begitulah cara menginput teks, menginput gambar, mengatur durasi waktu animasinya. Karena ini belum saya atur, coba saya atur dulu lagi durasinya. Saya buat aja sekitar 1 detik ini. Tidak ada. Oke, checklist. Nah, ini saya atur. Di sini kita bisa lihat, nah ini dia previewnya, dia di drawing ya. Kalau kita mau buat dia gambarnya tampil, tidak dibuat nggak bergambar, bisa ini ya diganti menjadi move in ya. Move in-nya di sini sudah terpilih yang dari sudut kiri bawah ke tengah-tengah. Saya pilih aja yang dari kiri kanan tengah-tengah, kiri tengah-tengah ke tengah-tengah di sini nanti. Oke, bisa dipilih ini, nanti preview aja. Nanti muncul dari sini dia. Nah, ini dia. Oke. Saya buat durasinya 2 detik saja. Tidak usah lama-lama. Saya checklist. Kemudian logo yang satu lagi juga saya klik propertiesnya. Saya buat move in-nya dari tengah kanan. Saya buat ini menjadi 2 detik. Kalau saya 0, transisinya 1, saya checklistkan. Kemudian ini saya buat menjadi 2 detik. Biarkan saja itu animasinya. Oke, saya checklist. Nah, inilah tampilan awalnya ya. Saya menganggap ini sebagai slide 1. Oke, sebelum kita coba kita preview aja. Untuk mempreviewnya, klik tombol ini ya. Ini dia. Preview. Kita lihat hasilnya. Ini dia. Kalau kita lihat di sini, animasinya tampil seperti ini. Oke. Kita mau tampilnya di sini tampil ini, kemudian ini tampil, tak usah di zoom karena kita lihat tadi ini seperti ini. Ketika mau tampil yang kedua, dia zoomnya seperti ini. Ini juga, jadi yang ini nggak nampak lagi. Kita stop aja. Kita mau buat tampil seluruhnya biar pelihat video bisa tahu, masih nampak judul besarnya ini semua. Oke, ini saya klik
Biar kameranya tidak berganti-ganti atau pindah tempat, saya atur dulu ini seperti ini. Sudah simetris, saya atur. Kemudian saya klik di sini yang pertama. Berubah lagi, saya atur lagi. Ya, itu saya klik yang pertama. Nah, untuk mengunci kameranya supaya tidak bergeser-geser lagi, ini dia. Tinggal diklik, nanti ini bertambah. Nah, oke, nanti dia tampilannya menjadi seperti ini, nggak di tengah-tengah lagi nanti. Oke, kemudian saya klik ini. Ini juga berdikunci kameranya tidak berganti-ganti, saya klik lagi nih. Ada tambah. Ini juga saya klik, kemudian saya klik. Nanti akan kita preview, hasilnya adalah seperti ini. Judulnya masih nampak lagi, ini juga nampak. Ini nampak. Kalau tadi sangat berbeda ya. Nah, ini dia. Kalau tadi kan ini dibuat besar dulu, membesarkan ini di zoom lagi ke sini, membuat ini lagi tadi di zoom lagi. Jadi biar stabil layar kameranya, tinggal diatur, diklik, tinggal klik ini. Untuk menghilangkan kameranya tinggal nanti diklik ini lagi. Nah, oke, gitu dia. Oke, inilah slide 1 saya. Kita mulai dengan slide yang kedua. Untuk membuat slide yang kedua, saya geser aja ke bawah. Ini saya tarik ke atas. Saya usahakan tidak nampak lagi yang itu. Nah, di storyline saya yang kedua, kita mulai. Ini dia. Pendahuluan. Nah, ini dia. Jadi kita buat seperti ini, ada gambar ini. Oke. Kita akan membuat sebuah gambar yang sudah ada di sini, memasukkan. Saya pilih yang ini. Kemudian saya pilih yang sign. Saya pilih gambar ini aja. Oke. Agak kita besarkan sedikit. Kemudian kita kasih durasinya 4 detik saja. Kemudian kita masukkan teks. Saya copy paste aja langsung. Saya copy paste. Saya buat enter di sini aja. Kemudian saya ganti teksnya menjadi berkembang ini aja. Berwarna yang mana enaknya saja. Nah, ini ya. Saya kecil dikit. Kemudian saya atur menjadi sekitar 4 detik juga. Dan supaya tidak bergerak, saya atur kameranya menjadi konstan seperti ini. Oke, coba kita preview. Iya, ini dia. Kemudian kita akan memasukkan sebuah gambar ke pendahuluan. Kita masukkan gambar. Saya sudah buat sini jembatan zaman dahulu, yaitu jembatan ini. Saya open. Dan saya pilih yang ini aja. Oke, saya buat di sini. Saya
biarkan saja durasi waktunya segitu. Kemudian saya mau buat gambar row. Ada nggak di sini row ya? Row panah, gambar panah. Ada banyak. Saya pilih ini aja. Ya, sini lagi. Supaya panahnya berubah ke sana, ini aja ditarik. Itu. Iya. Kemudian jadi masuknya ini jembatan dulu, berevolusi ke jembatan sekarang. Itu masuknya ini. Oke, kita mau buat satu teks. Nah, ini dia. Setelah ini ada teks, jadi tinggal saya klik ini, kemudian saya klik teks. Ini di teksnya ini pilih warnanya yang ini saja. Saya kecilin. Saya di sini. Habis gambar ini muncul tulisan ini. Baru muncul ini, baru gambar ini. Kita buatlah ini berarti ini saya kecilin, saya geser. Oke, sekarang tinggal ngatur kameranya saja. Saya lock, saya klik lock, saya klik ini juga saya lock, saya klik ini juga saya lock, klik ini juga saya lock. Oke, tinggal kita preview. Slide 2. Oke. Nah, video script-nya alangkah akan nikmat jika menggunakan musik background. Bagaimana cara menambahkan musik background-nya? Oke, sebelumnya saya sudah punya satu buah file musik. Satu buah file musik. Coba saya play dulu. Nah, saya mau pakai ini nanti ya. Saya mau pakai itu, kita masukkan musik dengan cara mengklik ini. Add or change a music track for the script or describe. Oke. Sebenarnya video script sudah punya di sini, cuman alangkah baiknya saya juga cari yang enak menurut saya. Saya pilih tadi yang oke. Kemudian di sini saya pilih loop karena durasinya ini 2 menit. Kalau seandainya videonya saya buat 4 menit, jadi musiknya berulang lagi kembali sampai nanti 4 menit, atau kalau seandainya 10 menit sampai 10 menit berulang-ulang kembali. Oke, saya checklist. Musiknya sudah masuk, tinggal kita klik. Nah, ini dia. Sudah masuk, tinggal bagaimana cara memasukkan suara. Nah, pada bagian sini saya ingin ada suaranya, pakai suara. Ketika ini menulis ada suaranya. Kita masukkan suara, tinggal klik icon ini aja. Kemudian klik tombol record. Nah,
tap microphone icon when ready to record. Nah, sebelum ini diklik, kita atur dulu drivernya ya. Microsoft Ansap saya punya di sini yang mikrofon tadi mikrofon ANV Soft. Ini saya punya mikrofon Realtek. Kemudian saya klik gambar ikonnya. Nanti akan ada di sini animasinya ketika pada waktu tertentu kita ingin suaranya, kita berbicara. Oke, karena saya tadi berbicara, saya close, saya cancel dulu nih. Saya klik ulangi dulu. Saya pilih yang Realtek, itu driver saya. Oke. Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring perkembangan peradaban maupun teknologi. Perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan, yaitu besi dan baja. Penggunaan besi dan baja menjadikan sebuah konstruksi jembatan menjadi kuat, kukuh, tahan lama, dan megah. Saya klik checklistnya, tunggu di processing. Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Ini suaranya udah keluar ya. Konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada saat kita tadi preview sejenak, suara rekamannya kecil, suara backgroundnya agak kencang. Jadi saya akan menunjukkan cara mengecilkan suara backgroundnya. Klik icon ini. Kemudian di sini agak dikecilin aja. Saya klik di sini aja. Saya checklist. Oke, saya preview. Oke. Di sini background songnya sudah kecil. Kita coba dengarkan apakah suara rekaman saya tadi masih kecil atau tidak. Oh, ada pula. Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring perkembangan peradaban maupun teknologi. Perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan, yaitu besi. Oke, itulah cara mengatur volumenya. Nah, saat ini saya akan membuat seluruh video script saya, jadi I will back. Baiklah, saya kembali lagi. Tahap akhir dari pembuatan video ini adalah mengekspornya. Oke, ini sudah jadi, sudah saya atur waktunya, tinggal mengekspornya, tinggal diklik ini, publish, render your script video. Ini saya klik. Kemudian saya di sini tidak pilih yang ini karena saya mau pilih disimpan di komputer dulu. Saya mau simpan di komputer dulu, kemudian saya pilih, saya ganti di sini menjadi sejarah jembatan. Nanti lokasi penyimpanannya ada di desktop saya. Kemudian ini formatnya saya pilih
quick time move aja, size-nya HD ya, saya buat HD aja. Ini biarkan saya settingan awalnya aja, saya hanya pilih quick time aja, kemudian saya klik checklist. Nanti prosesnya akan diproses dan ini cukup lama, memakan waktu yang sangat lama sekali. Makanya saya menyimpannya ke komputer dulu, dari komputer nanti diupload ke YouTube. Nah, ini sudah memakan waktu 29 menit. Nah, 28 menit. Jadi videonya tidak akan saya rekam. Saya akan lanjut kembali. Oke, ini hasilnya sudah jadi. Demikianlah video tutorial pembuatan pembelajaran saya ini